Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kita tadi udah dengar pembacaan tahlil, terus pembacaan maulid. Ada satu hadis, sebelum saya menyampaikan hadis ini, kemarin dari Madinah ada satu faedah yang ingin saya bagikan kepada hadirin semua. InsyaAllah bermanfaat. Di Mekah kita ketemu Abuya Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di Madinah kita seperti biasa juga sowan ke Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan beliau kasih satu faedah, satu pembuka doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang kata Nabi ini miftah, kunci doa. Baca ini di awal doa, kata Nabi, lalu thumma du'u bima syi'ta, lalu doalah semau kamu, maka insya Allah akan diijabah. Jadi ibaratnya ini kuncinya gitu. Habis dibuka tuh pintu, udah kebuka dah. Apa yang kita mau dapat insya Allah. Kata beliau dengan sanad yang muttasil, tentunya beliau mendapatkan dari gurunya, terus naik sampai ke Rasulullah, dan kemarin beliau memberikan ijazahnya kepada kita. Kata dalam riwayat tersebut, kalau mau doa maka bukalah dengan 5 panggilan kepada Allah, yaitu yang pertama ya awwalal awwalin, yang kedua wa ya akhiral akhirin, lalu wa ya dzal quwwatil matin, yang keempat wa ya rahimal masakin, yang kelima wa ya arhamar rahimin. Habis gitu silahkan baca doa yang kamu mau, insyaallah bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang dianggap layak untuk bisa memberikan juga sambungan ijazah kepada hadirin, agar kemudian insyaallah doa-doa kita berkat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mudah-mudahan bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dianggap layak untuk menyampaikan ijazah, saya ajaztukum fi dzalik. Ada satu hadis yang kayaknya hadis tersebut sesuai gitu ya dengan zaman sekarang. Karena di akhir hadis itu Nabi sampaikan, fa idza kana dzalik ibtalahumullah bil ghala wal waba wal mautil faj'ah wa jawril hukam. Ini kalau udah kejadian nih hadis yang Nabi sampaikan, maka Allah akan uji hamba-hambanya dengan al-ghala, harga pada naik. Nggak tahu Yamaha naik nggak harganya tahun depan. Tapi masih yang terdepan dong, masih. Baik. Ada nanti ujian diantaranya harga pada naik. Harga al-ghala, mahal. Tidak lagi mudah untuk digapai oleh kebanyakan orang. Karena pada naik harga. Yang kedua al-waba. Al-waba itu artinya apa? Wabah. Kemarin COVID ini belum kelar, masih lagi menikmati nih, masih napas enak bener. Sono kemari tiba-tiba ada lagi wabah. Yang ketiga al-mautil faj'ah, mati tiba-tiba, mati mendadak. Tempo hari kan begitu ya, pas zaman COVID. Oh ya Allah, semalam masih kumpul sama kita. Banyak nggak tuh begitu kemarin? Banyak kan? Nah, itu salah satu ujian. Yang keempat jawril hukam. Banyak pemimpin-pemimpin jahat nanti. Kayak sekarang ada pemimpin di mana-mana, bukan cuma kita bicara tentang negara kita, tapi di banyak negara ada Netanyahu. Kurang jahat apa itu Netanyahu? Kemarin dia tangkepin, kemarin dia tangkepin orang-orang di jalanan. Habis gitu dibukain bajunya pada. Lihat gak? Habis gitu disuruh pegang senjata, difotoin satu-satu, difitnah, ini katanya Hamas. Padahal ini warga sipil. Diambilin, dibukain pada bajunya, dijejerin, kemudian ditembakin dari belakang sama tentara. Ini persis
sama yang dilakukan oleh ISIS waktu itu di negeri Syam dan Irak. Waliyadzubillah min dzalik. Pakai nama agama terus kemudian merusak. Pakai nama negara terus kemudian merusak. Kan dia bawa nama negara tuh. Kedaulatan katanya. Bawa nama agama. Ada rabinya Yahudi yang menghalalkan katanya. Menghalalkan memperkosa perempuan Palestina bagi tentara-tentara Israel. Menghalalkan membunuh yang mereka tangkap semuanya, baik laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua. Ini musibah-musibah yang luar biasa. Nah ini ujian di zaman yang kata Nabi kalau udah terjadi ini, itu akan zaman itu akan mendapatkan ujian berupa 4 hal tadi. Mahal harga, wabahnya banyak, banyak yang mati mendadak, sama pemimpin zalim. Nah apa itu yang terjadi? Kata Nabi, ya'ti ala zaman yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Di mana orang cinta amal 5 hal dan melupakan 5 hal. Yang dicinta sama mereka pertama adalah yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta sama dunia, lupa sama akhirat. Cinta sama dunia berlebihan. Padahal Nabi udah bilang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu cuma tempat kita nanam, bukan tujuan. Kita nanam di sini. Kita dapat nanti hasilnya di akhirat. Kayak orang mau naik gunung itu, kan kudu bawa bekal. Siapa yang demen naik gunung? Gak ada. Oh, Bang Hendra. Ntar naik Jabal Nur nanti insya Allah. Naik gunung yang di Mekah. Insya Allah. Gunung Merapi. Nah, itu naik gunung Jabal Nur, Masya Allah. Ini saya keluar pembahasan sedikit. Keingetan Sayyidah Khadijah. Waktu itu Rasulullah kan khalwat di situ. Saya naik dari bawah ke atas, itu 1,5 jam. Ya, dalam kondisi sekarang udah dikasih tangga. Dulu kagak ada tangga. Terus rumahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah itu di dekatnya Marwah. Kalau habis kita tawaf kan sa'i Safa Marwah. Nah keluar dari Marwah dekat situ. Artinya yang di wilayah Masjidil Haram lah, dekat Ka'bah. Jalan ke Jabal Nurnya sendiri aja udah jauh. Ditambah naik lagi ke atas. Bayangin, Sayyidah Khadijah tiap hari naik ngasih makan buat Rasulullah dalam keadaan beliau lagi hamil. Kalau nggak cinta nggak bisa. Tapi sebab cinta yang berat jadi terasa ringan. Masya Allah, Sayyidah Khadijah. Nggak salah Nabi bilang bahwa berdirinya Islam ini, tegaknya Islam diantaranya dengan pengorbanan Sayyidah Khadijah. Baik hartanya, baik pikirannya, tenaganya, waktunya, semua buat Islam. Makanya di akhirat, di sorga Sayyidah Khadijah istananya sama persis sama istananya seluruh Nabi dan Rasul. Nabi itu semua dapat istana. Sayyidah Khadijah sama. Sebab pengorbanannya yang luar biasa. Yang tadinya orang paling kaya jadi orang paling miskin. Yang tadinya orang yang paling terpandang jadi orang yang diboikot usahanya. Banyak pengorbanan Sayyidah Khadijah. Balik lagi. Orang kalau mau naik gunung di atas, di bawah kan kudu bawa bekal dulu, bener gak? Masa naik ke atas kemudian gak bawa bekal? Ntar mau gimana mau cari makan? Susah. Bawa panci kecil, bawa apa ya? Kompor, bawa banyak bekal pokoknya, bawa baju, bawa segala macam. Begitu juga kita kalau mau nanti menuju kepada akhirat, kita kudu bawa bekal yang cukup dulu di dunia. Nanti di akhirat bekal itu bisa membawa kepada kehidupan yang membahagiakan kita. Oh udah nih, saya udah bawa bekal kok nih. Kayak Bilal gitu ya, Bilal bin Rabah nggak rela dibilang dalam keadaan sedih waktu mau meninggal. Dia bilang enggak, saya senang. Kata siapa saya sedih? Orang saya udah bawa bekal cukup. No yang sedih, no yang kesian, no yang nggak bawa bekal menghadap kepada Allah. Kalau saya mah udah cukup bekalnya. Nah orang lupa bahwa dunia ini mazra'ah, tempat kita nanam. Mazra'ahnya al-akhirah. Juga bukan
bukan mazra'atul mal atau mazra'atul al-aqriba al-aulad. Bukan kita menanam untuk keluarga kita, bukan. Untuk akhirat. Bukan tanaman itu kita niatkan untuk ini saya nanam nih ntar dapat buat keluarga. Enggak. Justru kita nanam itu untuk kehidupan akhirat kita. Jadi jangan lupa. Boleh aja kita mencari kesenangan dunia itu boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian kita di dunia ada. Bukan kita enggak boleh. Boleh ada bagian dunia, tapi tujuan utamanya wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Harapan, tujuan, keinginan semata-mata hanya akhirat. Baru nanti Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagianmu di dunia, cari kerja, kasih rezeki buat anak, buat istri. Ya, cari kesenangan pribadimu silahkan, tapi itu bukan tujuan. Ya, sekedar jalan menuju akhirat. Yang kedua, setelah kita melupakan mencintai dunia dan melupakan akhirat, yang kedua banyak orang juga yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Cinta yang kelewatan sama duit sampai dia lupa bahwa hidup ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangankan yang makruh, yang syubhat, apalagi yang haram. Yang halal aja ditanya nanti. Kita kerja dapat duit banyak. Bulan ini beli misalnya emas. Beli emas. Bulan depan dapat duit lagi beli numpuk emas. Itu aja tuh halal apa enggak kira-kira? Halal kerja-kerja kita. Itu aja nanti bakal ditanya sama Allah. Waktu itu kan tahu sendiri, tetangga lagi perlu. Waktu itu tahu sendiri, sepupu ente susah banget bayar kontrakannya. Kenapa nggak dikasih ke situ, malah dikumpulin emas lagi. Kan udah ada sebagian, itu kasih aja saudara ente. Waktu itu kan tahu sendiri, saudara-saudara di Palestina lagi kesusahan, kenapa nggak bantuin ke sono? Nah, yang halal aja itu ditanya begitu sama Allah. Bayangin yang syubhat. Lagi-lagi yang haram. Dunia halalnya dihisab. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi mencari harta boleh, tapi mencintai harta yang enggak boleh. Harta itu biar di tangan aja, jangan dimasukin ke hati. Yang ada di hati hanya Allah. Mencari duit yang banyak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Cuman jangan dicintai itu duit. Jangan kita jadikan sebagai tujuan utama kita. Tapi itu jadi wasilah. Lihat cucunda Rasulullah Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita kan jarang dengar nih kisah tentang Sayyidina Hasan. Ini saya bawain sedikit. Beliau itu duitnya banyak. Duitnya banyak banget. Sampai di rumahnya baca Bapak Ibu bisa baca buku sejarah. Di rumahnya pagi, siang, sore, malam nggak pernah nggak ada tamu. Nggak pernah nggak ada tamu yang makan, yang istirahat, yang minta duit, yang minta pertolongan. Di rumahnya nih pagi, siang, sore, malam. Sekarang antum bayangin dah, di rumah ada tamu pagi, siang, sore, malam. Hah? Lu kapan balikin nih tamu ya? Lu lagi. Assalamualaikum. Ini ana mau datang. Tamu bawa berkah. Iya lo lagi yang lain kek. Lu lagi yang lain lu tetanggaan itu lagi nyari tamu tuh. Ente sono aja. Jadi terima tamu bukan gampang. Sayyidina Hasan ini duitnya banyak, bakal ngasih makan orang. Bakal ada tempat buat istirahat. Sampai dikenal tuh di Madinah. Namanya Madhafatul Imamil Hasan. Jamuan Sayyidina Hasan. Pakai bajunya cakep. Kudanya kuda yang mewah. Tuh Sayyidina Hasan tuh. Oh, bajunya bagus. Ya, sekali waktu dia lagi jalan ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, "Ya Hasan, yaz'umu jadduk
bi anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata kakek ente pernah bilang, dunia itu katanya penjara buat orang Islam, tapi bagaikan sorga bagi orang kafir kayak saya. Sedangkan si Yahudi ini nggak punya tempat tinggal, makanan juga susah banget nyarinya, bajunya compang-camping begitu. Sedangkan Sayyidina Hasan, wah dengan banyaknya harta, kemudian ngasih makan banyak orang. Kok bisa Nabi bilang dunia itu penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir? Coba lihat, nggak terbalik nih kita. Kudunya kan saya yang banyak duit, kudunya kamu nih yang hidupnya susah. Kata Sayyidina Hasan, shadaqa jaddi Rasulullah. Benar kata kakek saya. Kakek saya nggak pernah bohong. Kakek saya nggak pernah omongannya salah. Ana, kata Nabi, Nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nggak pernah salah. Semua ini omongan Nabi itu wahyu dari Allah. Kata Sayyidina Hasan, benar kakek saya bilang begitu. Kok bisa? Ini saya kasih tahu. Ini saya dapat kenikmatan begini nih. Kalau dibandingin sama surga, ini kenikmatan yang ada sekarang bagaikan penjara. Kamu nih sekarang susah kan? Susah nggak hidup kamu? Susah. Kalau kamu diperlihatkan azab, kepedihan, neraka nanti yang kamu bakal masuk ke situ, kamu akan berharap tetap dalam kondisi seperti ini dan kamu menganggap ini udah kayak nikmat banget. Dibanding daripada kamu disiksa di neraka. Jadi sekarang nih kamu nih begini, ini kayak di sorga udah. Saya dengan kenikmatan yang ada kayak di penjara dibanding dengan kenikmatan surga. Atau jangan jauh-jauh, saya kasih contoh, misalnya ada orang tinggal di istana. Oh, segala macam apa semua ada. Udah dia tinggal di situ 50 tahun, makanan semua ada, kasurnya kamar mandi, temboknya semua mewah, dari emas, dari berlian segala macam. Tiba-tiba disuruh pindah ke rumah yang 100 meter. Berasanya bagaimana dia? Padahal 100 meter itu rumah yang sebenarnya besar dan bagus-bagus aja. Tapi bagi orang yang sudah tahu kenikmatan istana, tinggal di rumah 100 meter mah kayak penjara. Sebab apa? Dia udah pernah atau dia merasakan atau dia telah mengetahui kenikmatan hidup di istana. Nah, orang yang beriman kepada Allah, sebanyak apapun kenikmatan yang dapat di dunia, yang dia dapat di dunia, kalau dia bandingin sama kenikmatan akhirat, di mana di situ dia bakal bertetangga dengan para nabi dan rasul. Wa ammal jannah fahiya darul dhiyafatir rahman, dia bakal dijamu sama Allah. Bakal melihat itu namanya sungai-sungai dari madu, dari susu, sungai-sungai dengan begitu indahnya, kemudian taman-taman, para bidadari. Wah, nikmat luar biasa. Di dunia sebesar apapun kenikmatan dibandingkan itu, dunia bagaikan penjara. Jadi boleh kita punya duit, tapi ingat kata Nabi, jangan cinta sama duit, karena kamu akan dihisab. Boleh punya duit, pakai buat kamu pribadi, keluargamu, dan buat bantu orang lain. Boleh punya duit, tapi itu bakal dihisap nanti. Makanya pergunakan untuk hal-hal yang baik. Setelah itu kata Nabi, ada juga nanti orang-orang yang yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Cintanya sama makhluk, lupa sama khaliq. Tiap dapat duit yang dia pikirin mau nyenengin makhluk dulu nih. Dia lupa hak-haknya Allah. Atau sebaliknya, dia dapat ujian yang dia ingat makhluk juga. Yang bisa nolong saya siapa ya? Ente punya Tuhan. Indak Rabbuk Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ula, Allah yang begitu mulia, begitu agung, begitu kaya, begitu perkasa. Dzul quwwatil matin, fa'alun lima yurid, dia bakal lakukan apa yang dia mau. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tinggal Allah bilang kun, jadi itu. Kenapa lupa sama itu? Ingatnya apa? Ini siapa yang bisa nolong saya ya? Saya datang ke sini, dia lupa sama Allah. Baik fis sarra wad dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit,
Dia ingatnya makhluk terus. Lupa hak-haknya Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh. Jadi kita harus utamakan Al-Khaliq yang menciptakan kita. Bukan fokus kepada makhluk. Yang keempat, wa yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Demen ama al-qusur, istana. Lupa ama kubur. Dulu ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid ada orang namanya Buhlul. Iya, Buhlul. Suka dengar ya? Buhlul ini orangnya jenaka, tapi banyak sekali mengeluarkan hikmah-hikmah. Gitu. Dianggap orang gila. Tapi kata-katanya selalu penuh dengan hikmah. Kalau kemana-mana dia megang tongkat, terus dijadiin sebagai tunggangannya dia. Ya Allah, ayo, wahai kuda, ayo jalan-jalan gitu. Padahal tongkat. Ternyata dalam ucapannya semua penuh dengan hikmah. Sekali waktu nih Buhlul lagi duduk aja. Emang dia sering tuh duduk di kuburan, sering dia duduk di kuburan. Ya, dia udah siapin kuburan buat dia sendiri. Ntar dia ke situ. Nah kebetulan Harun ar-Rasyid lewat naik kuda sama pasukan di belakang. Ya Majnun, kata Harun ar-Rasyid. Orang gila. Terus kata Buhlul dia nengok. Oh ada Harun ar-Rasyid. Dia lari ngejar Harun ar-Rasyid. Dia bilang, Harun, kapan kamu punya akal? Loh, kok kapan saya punya? Kamu yang kapan punya akal? Ngapain lagi di sini? Diam-diam di kuburan. Wahai Harun, yang gila saya apa kamu? Saya nih tahu bahwa rumah yang kamu tinggalin tuh istana, itu zail, bakal hilang, bakal kamu tinggalin. Sebagaimana saya juga tahu itu rumah yang bakal saya tempatin, itu yang bakal saya tempatin terus di situ. Disitulah saya bakal menanti datangnya yaumul hisab. Disitulah kalau seandainya saya punya kerjaan di dunia baik, saya bakal dapat kebaikan dan itu akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Itu tempat tinggal saya nanti. Sedangkan tempat tinggal rumah-rumah yang kita tempatin, termasuk istana kamu, berapa puluh tahun sih kita bisa pakai? Karena saya tahu ini bakal lama saya tinggalin dan ini cuma sebentaran, makanya saya pengen bagusin rumah ini nih. Daripada saya repot bagusin rumah itu. Terus kata Harun ar-Rasyid, betul apa yang kamu sampaikan. Zidni ya Buhlul, tambah lagi dong nasihatnya. Kata Buhlul bilang, yakfika kitabullah, fafihil ibar. Cukup bagimu kitab suci Al-Quran. Nah, kenapa kita belajar Al-Quran saban minggu di sini? Sebab katanya di sini dapat semua yang kita perlukan. Pelajaran apapun, tuntunan hidup apapun, semua ada di sini. Nggak ada yang nggak ada. Ini kitab Allah yang terakhir, yang bisa nyelamatin manusia dari mulai tahun 1 Hijriah bahkan sebelumnya, karena Nabi kan umur 53 waktu itu. Sebelum Hijriah sampai sekarang udah 1445 sampai terakhir, ini kitab nih relevan. Ini kitab selalu sesuai dengan kebutuhan manusia di setiap zaman. Yakfika kitabullah fa fihil ibar. Di situ banyak pelajaran. Belajarlah, kajilah. Oh, rupanya dia senang nih si siapa? Harun ar-Rasyid. Kata Harun, baik Buhlul, terima kasih atas nasihatnya. Saya ini khalifah, saya ini raja sekarang. Silakan, kamu minta apa yang kamu perlukan, aku akan berikan atas nasihatmu yang tadi begitu bagus untuk saya. Oh iya, saya punya permintaan. Fa in qadaitaha syakartuk. Kalau kamu bisa lakukan ini, saya betul-betul bakal bersyukur kepadamu. Terima kasih, minta. Wah, saya punya kekuasaan, saya punya duit, banyak banget nggak kehitung. Minta. Oh ya khair. Baik, Harun, saya minta yang pertama, antazida fi umri. Tolong tambahin umur saya. Kata Harun,
Coba yang lain. Oh ya udah, yang lain. Antahmiyani min malakil maut. Kamu kan ajudan banyak. Ntar kalau malaikat Israel datang, suruh ajudan kamu jagain saya. Biar saya nggak dicabut nyawanya. Coba yang lain. Ya udah, kalau gitu yang lain dah. Ini terakhir nih, saya minta nih. Mudah-mudahan bisa. Yang pertama nggak bisa, yang kedua nggak bisa, yang ketiga dah. Antudkhilanil jannah wa tub'idani anin nar. Tolong masukin saya ke surga ya. Dan jauhkan saya dari neraka. Nggak bisa. Oh nggak bisa juga. Oh kalau nggak bisa berarti kamu bukan raja. Kamu ini hamba. Dan saya nggak perlu sama hamba kayak kamu. Terima kasih. Jalan. Buhlul. Karena saya tahu nih kuburan adalah tempat yang saya bakal tempatin. Dan rumah saya ini bakal saya tinggalin. Makanya saya memakmurkan kuburan saya. Jadi yuhibbunal qusur wa yansawna al-kubur. Saya waktu itu diminta nasehatin ada satu orang meninggal pas di kuburan diminta, Habib tolong sampaikan. Saya cuma bawain hadis Nabi aja udah kafa bil mauti wa'idhan. Saya nggak perlu nasihat. Kematian adalah nasihat buat kita. Semua kita bakal mati. Bakal dapat bagiannya. Sanakunu yawman minal ayyam fi zumratil amwat. Kita bakal jadi suatu hari nanti golongan orang-orang yang orang-orang yang mati, yang meninggal. Kata Zainuddin MZ bilang, boleh jadi antum duluan saya belakangan, atau saya belakangan antum duluan. Sama aja. Masya Allah, kata Zainuddin MZ, coba meninggal pakai abjad, saya belakangan katanya. Loh, saya yang duluan ini. Ahmad, waduh. Begitu kafa bil mauti wa'idhan. Cukup. Syi'ta am abaid, mau enggak mau. Nabi aja pada meninggal. Kita juga bakal dapat bagiannya. Yom minal ayyam, suatu hari, kapan enggak tahu. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Terakhir sebelum saya tutup, wa tuhibbunal ma'siyah wa tansawna taubah. Kamu bakal demen. Zaman itu bakal banyak orang demen sama kemaksiatan dan lupa kepada taubat. Demen maksiat, lupa taubat. Na'udzubillah min dzalik. Entar aja mati akhirnya. Kan ada gitu. Insyaallah. Wah insyaallah. Ada nasihat begitu indah yang sering dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus di masa hidup beliau. Madad dahru wal ayyam wal dhanbu hasilu wa jaa malakul mauti wal qalbu ghafilu. Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang paling banyak dikumpulin ternyata dosa, bukan pahala. Berlalu 10 tahun, 20, 30, dan begitu seterusnya. Kalau dilihat, coba ditimbang, wah banyakkan dosanya ini. Wah kok lebih sering maksiatnya nih. Nah yang model begitu, waja'a malakul maut, bakal datang ntar malaikat maut, malaikat Israel, wal qalbu ghafilu. Sedangkan hatinya dalam keadaan lalai, lupa. Bahwa dia emang mau gak mau harus pindah. Lupa dia. Rabbi arji'ni la'alli a'malu salihan. Ya Allah tungguin, kasih waktu bentar saya mau beramal soleh. Gak bisa, udah gak bisa. Kan udah dikasih sekian puluh tahun. Udah banyak kiai-kiai ngasih nasihat. Udah banyak para ulama ngingetin. Kemana aja. Sekarang hina ghargharah, itu nyawa udah di sini. Baru sadar, terlambat. Sekarang nih kita nih yang hadir, ayo sekarang dah yuk kita sadar bareng-bareng. Kita kurangin sedikit demi sedikit, kesalahan demi kesalahan kita. Nggak ada orang yang kayak punya kesalahan, apalagi yang ngomong nih banyak banget salahnya. Maka dari itu ayo bareng-bareng. Setelah kita sadari, kita kurangin sedikit, kurangin lagi sedikit. Ntar lama-lama tuh berkurang. Bakal banyak kebaikannya, bakal banyak
pahalanya, bakal banyak keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.